Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar? Suaraku agak aneh ya teman-teman, dan ternyata flu-nya sudah berinkubasi. Apa dah tuh bahasa kesehatannya? Flu-nya sudah menjadi dan sekarang lagi meler. Jadi Alhamdulillah dikasih flu, biar apa? Biar dosa yang di tubuhnya Mas Teh berkurang. Amin. Yang sedang sakit, jangan merasa bahwa sakit kalian itu merupakan sebuah musibah saja, tapi sakit adalah penggugur dosa yang paling baik. Jadi kalau dikasih sakit, nggak apa-apa, bersyukur saja. Mungkin memang sudah waktunya. Kalau nggak dikasih sakit, kan kita nggak istirahat teman-teman. Jadi yang lagi sakit saya doakan semoga cepat sembuh, tapi tetap harus bersyukur ya. Rezekinya yang lagi seret semoga lancar lagi. Kalian yang mungkin sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi, amin. Dan yang sedang terlilit hutang piutang, amin. Semoga utang yang lunas, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya. Senin harusnya libur tapi Mas Teh mau bayar utang sama teman-teman. Kemarin videonya tayangnya berantakan gara-gara sesuatu, jadi Mas Teh pengen ada di hari Senin ini, meskipun tetap aja ada deh syutingnya di sore hari, jadi mungkin akan tayang malam hari teman-teman. Jadi karena dari hari Rabu kan kakak kesini, terus gantian ada Mbak Novi, Mas Dian, dan juga kerjaan, jadi baju banyak banget yang kotor, dan yang tadinya cuman harusnya 2 kali nyuci jadi 4-5 kali gilingan. Jadi ya oke lah, sampai di sore hari nggak apa-apa, tapi tetap bikin video buat nemenin kalian, walaupun mungkin tayangnya pas malam, pas bobo ya. Jadi Mas Teh hari ini nemenin kalian bobo, mudah-mudahan mimpinya indah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Saya ucapkan salam kenal bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Terima kasih yang baru atau yang lama yang sudah subscribe. Nah, untuk yang belum subscribe, ayo support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya. Ininya jangan lupa, oke? Kemudian bantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang punya aware, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Apa yang mau dibahas Mas Tulus? Ini banyak banget yang share infonya. Ini banyak juga yang minta untuk dibahas, yaitu terkait dengan kejadian gempa yang kembali terjadi di wilayah Gianyar, Bali di tanggal 21 September 2024. Seperti yang sudah Mas Teh hitung atau prediksikan sebelumnya, akhir bulan ini juga konkret sekali, lumayan. Jadi teman-teman harus hati-hati. Apa saja yang bisa kita baca, apa saja yang bisa kita lihat di balik pesan yang terjadi di gempa yang terjadi di Gianyar, Bali. Nanti kita akan hitung semuanya, kemudian Mas Teh coba akan lihat
ada pesan apa di balik angkanya. Ingat teman-teman, saya hanya membaca angka dan saya juga bisa salah. Ya, yang suka silahkan ditonton, dilanjutkan, yang tidak suka silahkan di skip. Jadi teman-teman nggak perlu, aku nggak tahu ya, aku nggak bisa ngomong berkali-kali juga soal ini, tapi intinya memang saya tidak pernah membenarkan yang saya sampaikan. Jadi teman-teman nggak perlu mengotori satu dan lain hal untuk mengata-ngatai orang ganteng ini. Pede banget ya. Jadi kita akan bahas gempa Bali yang terjadi tanggal 21 September nanti teman-teman ya. Sebelumnya, yuk kita ngemis lagi sama Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan sedekah nasi box kita ada di bulan September ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita ada di bulan September dengan jumlah sebanyak-banyaknya sesuai dengan kehendak Allah, dan semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Teman-teman yang masih pengen bantu sedekah nasi box, silakan kalian cek kolom deskripsi. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya satu nasi boxnya itu Rp12.000. Maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto ya. Minimal 12.000, selebihnya terserah kalian. Ayo dong teman-teman. Kita tinggal tanggal entar dulu. Kalau tidak salah tanggal 27 ya. Iya, ini sudah tanggal 23. Aduh, tinggal berapa hari lagi. Ayo gas, ayo gas, ayo gas, ayo bantu teman-teman. Biar makin banyak, biar makin cukup sedekah nasi box kita ya. Teman-teman hanya tinggal beberapa hari lagi. Paling enggak kan Rabu atau Kamis harus saya serahkan uangnya. Jadi teman-teman yang lagi nonton, yang sekarang lagi kelimpahan rezeki, silahkan dibantu ya. Dibantu doa, dibantu juga semangatnya. Kalau memang ada rezekinya, boleh dibantu. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi ya. Minimal Rp12.000, maksimalnya terserah teman-teman. Yang sudah bantu terima kasih banyak. Yang sudah bantu sedekah, semoga sedekahnya Allah terima, pahalanya Allah terima, Allah sampaikan kepada yang dituju sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Semoga sedekahnya jenengan teman-teman bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, amin. Semoga sedekahnya jadi pendorong doa untuk hajatnya segera Allah kabul. Dan semoga sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan yang bersedekah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ngapunten teman-teman, Mas Teh agak, sorry, saya bilang fokus, aku agak nggak terlalu fokus karena aku tuh denger suara dentuman gemuruh terus teman-teman ini sejak yang aku cerita malam itu ya. Itu yang Mas Teh live malam-malam yang nggak bisa live terus kemudian masih tayangkan mendadak. Jujur setelah malam itu justru sampai hari ini saya mendengar suara gemuruh, saya mendengar semua telinga saya sering berdengung ya, guruduk-guruduk gitu. Terus satu lagi, justru gerahnya itu semakin parah. Panas, bukan cuacanya panas, tapi memang cuacanya sudah panas. Tapi hawa di badan saya atau hawa panas di badan saya itu semakin parah sampai hari ini. Dan banyak yang notice ke Mas T, banyak yang ngasih tahu bahwa ya ternyata bukan cuma Mas T kok, tapi semakin kesini justru semakin lebih parah panasnya. Jadi aku agak sedikit ngeblank bikin vlog ini karena satu, leher gatel karena memang lagi kurang bagus kan tenggorokannya. Satu dengar suara gemuruh kayak batu gelundung, kayak tanah yang ambrol gitu loh, Rek. Ini aku nggak tahu kenapa, tapi itu yang aku rasain, makanya aku agak bisa tiba-tiba astagfirullah, ada jeda gitu. Omongannya kayak ada jeda, ya itu yang aku rasain. Jujur ini benar-benar yang saya rasakan. Dan ini panasnya juga, badanku kok pakai baju ini, tapi dalamnya ini basah sebenarnya. Hawanya yang tidak sewajarnya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. Amin. Teman-teman, sekali lagi untuk yang pesan minyak bidara, saya minta maaf kalau untuk akhir bulan ini atau selama September saya tidak bisa mengirim minyak bidara karena stoknya tidak ada atau sedang habis. Kalian yang mau ikut pesan atau inden dari sekarang tapi kirimnya nanti di Oktober, bisa DM ke nomor WhatsApp di 0857. Sebutkan nama, alamat lengkap, kemudian nomor HP dan juga nama penerimanya ya. Oke, fahami dulu produknya dengan nonton video packing, difahami, setelah paham baru pesan. Gitu ya. Terima kasih yang sudah pesan, semoga manfaat jadi obat. Astagfirullah.
lambat 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 laun itu saya kayak denger orang takbir ya, orang-orang Allahu Akbar gitu. Terus suaranya itu lirih seperti orang yang menangis atau yang seperti orang yang sedang memohon. Itu yang nggak sewajarnya aku rasain di sini. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan bukan bertanda buruk ya. Oke, teman-teman, mohon maaf kalau yang tidak suka dengan intermezzonya silakan digeser ke menit ke-8 ke sini ya. Oke. Tanggal 21 September 2024 Bali diguncang gempa dengan kekuatan gempanya di 4,8 magnitudo, terjadi di pukul 6.30 WITA waktu Indonesia Tengah dan terjadi di wilayah Gianyar, Bali. Disampaikan oleh BPBD bahwa kejadian ini atau musibah ini tidak ada korban jiwa, tetapi sayangnya ada 26 bangunan rusak, termasuk salah satunya adalah tempat ibadah dan juga sekolah. Dari yang disampaikan oleh BMKG bahwa gempa tersebut merupakan jenis gempa dangkal yang terjadi atau terprovokasi karena adanya aktivitas sesar aktif di darat, jadi bukan di laut. Gempa 4,8 yang terjadi di Gianyar, Bali tersebut terjadi dideteksi sebagai gempa dangkal dan terjadi karena ada aktivitas sesar darat di wilayah Gianyar, Bali tersebut. Dan alhamdulillah saya tidak mendengar ada korban jiwa, tetapi sayangnya ada beberapa bangunan yang rusak. Kurang lebih BPD mencatat ada 26 bangunan mengalami rusak berat sampai yang ringan. Dan salah satu diantaranya ada bangunan ibadah atau tempat ibadah dan juga sekolah yang mengalami kerusakan ya. Apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini? Apa hal baik yang bisa kita lihat? Pertanda baik atau pertanda buruk? Cenderung kemanakah sebenarnya pertanda ini? Kalau dari hitungan saya, mohon maaf, kalau dari hitungan angkanya, Allahu Akbar. Tapi duornya itu nggak terlalu ini. Apa namanya? Kalau kalian bertanya, Mas Teh, gempa yang terjadi di Gianyar, Bali kemarin, apakah ini pertanda buruk? Dan aku menggarisbawahi ada salah satu pura yang temboknya, konon entah ini tembok pembatas atau tembok apa yang juga terdampak dari kejadian ini ya teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat ini sekali lagi saya disclaimer, saya bisa salah, saya hanya menghitung lewat angka. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu serius juga. Oke, kalau ditanya pertanda apa ini, saya harus jawab bahwa gempa di Bali untuk yang di Gianyar ini masih bukan pertanda yang baik kalau dilihat dari angka dan juga magnitudonya. Saya masih melihat ada potensi itu. Mungkin teman-teman masih ingat ketika gempa Bali sebelumnya, saya menyampaikan bahwa kalau nggak salah tanggal 17 ya, Bali masih ada potensi, kemudian terjadi ini tanggal-tanggal ganjil di bulan September atau di akhir bulan ya, mentok ke 17, 18, 21 dan ternyata benar 21 ada gempa. Kalau kita hitung lewat 4,8 ini teman-teman, lewat magnitudonya, astagfirullahaladzim. Lewat magnitudo dari hitungan angkanya, saya melihat ada potensi sesuatu. Kalau di sebelumnya saya sampaikan ada pesan dari leluhur Bali, ada satu hal yang disampaikan leluhur Bali terkait dengan gempanya. Kalau 4,8, kalau kita hitung 4 ini simbolnya angin. Simbolnya itu ada semacam segitiga bermuda, dan kalau kita baca 4 ini apa? 4 itu manunggaling kawula Gusti, dan angka 8 ini merupakan sesuatu yang dilakukan bersama-sama atau secara massal. Jadi mungkin mohon maaf sebelumnya kalau saya baca mulai angkanya, mungkin wilayah Gianyar atau Bali khususnya minta untuk digelar doa secara besar-besaran atau pendekatan diri kepada Tuhan. Mohon maaf, ini tidak selalu untuk saudaraku yang Hindu ya, karena di Bali kan tidak semuanya Hindu. Pokoknya dari keyakinan apapun, semacam ada peringatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi warningnya ini untuk sesuatu yang massal atau kegiatan besar. Kegiatan keagamaan yang cukup besar. Pesannya di sini adalah mari sama-sama berdoa, mari sama-sama kembali mendekat kepada Tuhan. Tetapi di angka 8 di bagian belakang ini simbolnya adalah massal atau simbolnya adalah banyak. Sehingga kalau misalnya kita artikan ini menjadi pesan yang
disampaikan untuk kita kembali kepada Tuhan secara massal. Maksudnya kita menggerakkan orang, yuk kita doa sama-sama. Aku sangat menyarankan ya, karena kalau dari hitungan lewat angkanya ada pesan itu. Ada pesan di mana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan manusia lain, berbaur dengan alam, kemudian menjaga alam, mengingat leluhur, ini juga salah satu hal. Dan aku acungi, aku sangat-sangat yakin dan percaya bahwa masyarakat Bali itu adabnya terhadap leluhur luar biasa. Jadi kalau ada pesan yang ibarat kata kita untuk mengingat leluhur, jadi menyambangi, menjaga, mendoakan, kemudian berkumpul untuk silaturahmi untuk tujuan baik. Ada semacam gelombang energi yang sepertinya harus dikumpulkan lagi. Ada yang harus disatukan lagi, kemudian dipersembahkan. Simpelnya seperti itu. Jadi kayak ada sebuah pesan di mana ada sesuatu yang kita tuh harus berkumpul, kemudian mendoakan sesuatu, berdoa, minta sama Tuhan, kemudian kita bungkus menjadi persembahan, kemudian kita serahkan. Simbolnya tuh seperti itu. Tetapi ini massal ya teman-teman. Jadi pesannya bukan hanya untuk satu orang, bukan untuk personal, tapi ini untuk individu yang luas. Pesannya ini bisa untuk luas. Dan apakah memang untuk Bali saja? Jawaban saya memang benar. Jadi kalau 4,8 terjadinya di wilayah tersebut berarti memang Bali sedang tidak baik-baik saja, saudaraku. Dan aku semenjak bikin beberapa video terkait dengan Bali ini, banyak banget teman-teman yang dari Bali yang komen, kemudian notice, dan mereka menyampaikan keluhannya, ya Bali sedang tidak baik-baik saja Mas T. Memang ada beberapa hal yang Mas T sampaikan atau yang disampaikan Eyang itu ternyata benar. Dan jujur teman-teman, kalau saya tahu soal Bali itu kecil banget karena saya sangat-sangat jarang seumur hidup. Saya ke Bali baru 2 kali. Dulu waktu kerja, dan yang kemarin terakhir pas ngelarung tanah itu di salah satu pantai di Bali. Dan aku rasa aku nggak terlalu banyak tahu soal Bali karena aku nggak paham soal itu. Jadi ya info yang aku sampaikan ke kalian tuh pure yang disampaikan Eyang, yang aku ceritakan ke kalian. Jadi memang ada pesan di mana kita kembali kepada Tuhan, bersatu dengan alam, bersatu dengan manusia lain, bersatu dengan bumi, kemudian menghargai satu sama lain, kemudian juga melestarikan apa yang disampaikan leluhur, mengingat leluhur khususnya adalah kembalinya kita terhadap keyakinan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. 4,8 tuh yang Mas Tulus lihat itu. Tapi warningnya lumayan besar. Jadi dilakukannya pada dasarnya harus dengan orang yang lumayan banyak, atau penghimpunan energi ini tidak bisa dilakukan hanya satu titik, tapi beberapa titik kemudian disatukan dan dipersembahkan. Itu dari bacaan angkanya. Mungkin yang akan mengerti yang saya sampaikan akan paham, tapi intinya yaitu, intinya di situ. Jadi ada pesan moral di mana kita harus bersatu. Manunggaling Kaula Gusti itu kayak apa ya? Bersatunya kita dengan Tuhan, bukan berarti bersatu dalam tanda kutip, tapi lebih tepat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada alam, kepada manusia, dan seterusnya. Jadi ada kerukunan yang harus dibangun, ada kekompakan yang harus dibangun, kemudian dikuatkan menjadi energi. Energinya tadi menjadi persembahan kita kepada Tuhan, kemudian jadi penetral untuk Bali. Jadi ada sesuatu yang kurang pas dengan Bali sepertinya ya, mohon maaf. Saya nggak berani terlalu jauh juga, takutnya nanti melebihi regulasi, teman-teman jadi nggak terima, kemudian nggak suka. Tapi ada salah satu hal yang memang sudah diacak-acak di Bali yang tidak seharusnya, sehingga ya mungkin ini salah satu pesannya ya. Kemudian kalau kita baca melalui magnitudonya tadi kita hitung, memang ada potensi peringatan besar bagi kita mendekatkan diri kepada Tuhan atau menyatukan diri kepada Tuhan. Kemudian kalau dari angkanya 21 September 2024, ada pesan apa? Komponennya masih sama teman-teman, bahkan 21092024 ini agak lumayan kompleks karena saya melihat ada potensi air dan juga tanah. Bisa sebaliknya. Tanah yang memicu air atau air yang memicu tanah untuk bergejolak. Jadi kemungkinan gempa yang sama ini masih berpotensi terjadi di wilayah Bali khususnya. Tetapi kalau kita hitung lewat bulannya, ini bukan hanya untuk Bali.
untuk intuisi gempanya. Jadi gempa ini bisa berjalan dari mana saja, masih bisa berpotensi terjadi dari mana saja, sehingga kalau dihitung lewat 21092024 ada simbol air yang cukup banyak, simbol tanah yang cukup banyak. Begitupun diartikan bisa terjadi sebaliknya, tanah yang memicu air, atau gempa yang memicu tsunami, atau bendungan yang retak kemudian menjadi musibah, atau air yang bisa memicu tanah untuk bergejolak, longsor, kemudian ada retakan tanah, pergerakan tanah, dan seterusnya. Ini dua hal yang saling bersinggungan dan lumayan besar, lumayan kuat kalau dihitung lewat angkanya. 9 itu simbol sesuatu yang besar dan juga keras. Di bagian belakang saya melihat potensi angin yang luar biasa dan juga air, teman-teman. Akhir bulan ini air lumayan menjadi dominan ya. Ada beberapa simbol musibah yang terjadi di belakang bulan kita. Lewat tanggal 22 ini ada potensi air yang cukup banyak. Mungkin juga hujan, mungkin juga potensi-potensi yang lain yang terjadi di akhir bulan. Potensi airnya aku lihat lumayan dominan. Kalau bergabung atau bersatu dengan gempa dan seterusnya, aku rasa ini menjadi warning yang perlu dijadikan kehati-hatian bagi teman-teman yang mungkin ada aktivitas yang memang atau wilayah kalian itu sedang dalam kondisi ada air yang cukup banyak, sehingga kalian harus hati-hati. Atau mungkin tempat kalian itu adalah tempat yang memang langganan banjir, entah itu banjir rob, pasang yang meluas, dan seterusnya. Ini salah satu hal yang harus kalian waspadai. Simbol air di akhir bulan lumayan ya teman-teman, sampai tanggal 29. Ini hati-hati, berdoa sama-sama. Harapan saya 26 dan juga 28 dan juga 29. Harapan saya tidak terjadi apa-apa dengan musibah airnya, tapi simbolnya ini lumayan kuat sekali. 26, 28, 29 kalau dihitung lewat angka. Potensinya sangat luar biasa teman-teman. Jadi aku harap teman-teman hati-hati. Aduh, nyiprat rek. Nah, itu dari beberapa hal yang Mas Tulus sampaikan ke teman-teman ya. Aduh ya Allah. Gelasnya kegedean. Oke. Nah, selain gempa dengan potensi yang, kalau di sini saya tidak melihat ada kenaikan ya, justru gempanya netral. Gempanya netral dan simbolnya juga lumayan kering walaupun ada air tadi. Jadi ada keterkaitan antara air dan juga tanah. Tetapi bisa jadi dua hal yang saling berkaitan tetapi mungkin berlawanan ya teman-teman. Jadi gempanya dangkal, gempanya tidak terjadi di laut tapi bisa berpotensi sejauh itu. Jadi ini salah satu hal yang bisa sebaliknya terjadi ya. Jadi gempa bisa mempengaruhi air, airnya bisa mempengaruhi ke gempa atau aktivitas elemen tanah. Ini yang saya baca. Berikutnya, gelombang tinggi nih masih ada potensi teman-teman, hati-hati. Karena di akhir bulan ini saya melihat dominan air dengan angin ya. Jadi bisa jadi kalau nggak gelombang tinggi atau banjirop yang meluap, angin yang lumayan kencang di aktivitas kita sehari-hari ketika hujan atau menjelang hujan atau bahkan tidak hujan, tiba-tiba ada angin kencang, ini menurut saya sangat-sangat ada potensi sehingga harus hati-hati. Apalagi teman-teman yang mungkin aktivitasnya adalah di laut atau mengais rezeki atau mobile aktivitasnya di laut. Ini salah satu hal yang muncul di balik angka bagian belakang sehingga harus hati-hati. Lalu potensi terjadi di tempat yang sama kalau dari magnitudonya, kemudian dari angkanya ini terjadinya secara universal. Jadi masih ada beberapa titik di antaranya juga di wilayah Bali itu sendiri. Jadi Bali masih ada beberapa kali lagi, kemudian beberapa tempat lain juga sama universal. Jadi mudah-mudahan ada para ahli yang ngecek nanti cari tahu soal gempa yang ini kan dangkal, kemudian dari aktivitas sesar darat yang terjadi di wilayah Gianyar itu sendiri. Mudah-mudahan nanti ada pengecekan secara khusus menggunakan alat yang lebih canggih, kemudian bisa mendeteksi lebih dini ya ketika memang ada potensi yang seperti yang halnya Mas Teh hitung. Kalau Mas Teh betul ya mungkin hanya kebetulan, tapi
Sekali lagi saya menghitung hanya lewat angka dan saya bisa salah. Jadi teman-teman tuh nggak perlu baper, teman-teman tuh nggak perlu mengatakan komentar-komentar yang agak kurang enak. Kalau kalian tanya ini orang baperan banget dah, komentarnya selalu ditanggapi, komentarnya kok nggak kelihatan. Semuanya sudah difilter teman-teman. Jadi simpelnya begini, kalau saya ngoceh terus soal kalian yang tidak suka, rasanya juga nggak etis ya, karena memang ya kalian punya hak untuk berkomentar. Tetapi di sini saya tegaskan lagi disclaimer yang saya sampaikan itu kan bisa salah. Jadi kalian nggak perlu percaya. Kalau tidak suka silakan tidak usah ditonton. Jadi lebih apa ya? Lebih melegakan buat saya daripada kalian nonton tapi kemudian dengan komentar-komentar yang kurang enak. Seperti itu ya. Hal terakhir yang saya baca di sini teman-teman, maaf sekali saya melihat ada potensi kecelakaan di wilayah darat, laut dan juga udara. Lumayan konkret ya. Hati-hati. Kompleksnya ini bisa terjadi di atas air saat hujan atau terjadi di malam hari atau disebabkan karena cairan. Itu yang saya lihat dari hitungan angkanya. Poin terakhirnya adalah itu. Mari sama-sama kita doakan untuk Bali. Semoga baik-baik saja. Ini dibutuhkan gabungan dari semua elemen ya teman-teman. Jadi simbol 4,8 itu mendekatkan diri kepada Tuhan, menyatukan energi, kemudian menyumbangkan energinya atau mempersembahkan. Kemudian Tuhan akan memberikan berkat bagi kita semua yang berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kurang lebih itu yang dari Mas Tulus hitung. Semoga manfaat dan sesuai dengan harapan teman-teman. Dan semoga menggantikan hutang-hutang kemarin yang pasti suka nggak ada ya. Sekali lagi yang suka, terima kasih. Yang support, terima kasih. Doa baiknya saya doakan kembali kepada jenengan. Yang mencukupkan akan dicukupkan. Yang mendoakan baik akan didoakan baik. Dan yang baik insya Allah akan bertemu dengan orang-orang baik. Yang suka silahkan ditonton, diambil manfaatnya. Yang tidak suka silahkan di skip. Paling simple seperti itu. Kalau saya ada salah-salah, saya yang minta maaf ya teman-teman ya. Kalau Mas Tulus terkesan gurui keminter, Mas Tulus minta maaf. Bukan itu maksud dan tujuannya. Insya Allah ketemu lagi di next video ya saudaraku ya. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin ya robbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Teman-teman yang belum dapat kerjaan semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, kerjaannya awet. Amin. Yang saat ini sedang punya hajat, dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan, kemudian pengen dekat dengan sesuatu yang dijauhkan, pengen diangkat dari beban masalahnya, yang sesuatu yang sedang dihajatkan sekarang, Mas Tulus doakan semoga segera Allah kabul, amin. Pokoknya yang nonton videonya Mas Tulus insya Allah semua hajat baiknya segera Allah kabul, amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual. Teman-teman yang saat ini sedang merintis usaha semoga usahanya lancar. Yang saat ini sedang dagang semoga laris manis. Yang sedang nonton video ini juga Mas Tulus semoga orang-orang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pun ngatan mawon, terima kasih. Tenggorokanku makin gatal teman-teman. Insya Allah ketemu lagi di next video ya. Mau apa lagi yang mau dibahas, mau punya saran, kritik apapun, silakan tulis di kolom komentar atau cek di postingan Mas Tulus atau bisa DM di @bigtulus_official. Follow Instagramnya Mas Tulus ya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat tidur orang baik, mimpiin aku ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.